Semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 1, topiknya aturan sinus, yaitu kita mau membahas soal nomor 9 sampai dengan soal nomor 11, dan kemudian soal nomor 13. Ya. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Untuk nomor 9, jika di dalam segitiga ABC ada sudut A yaitu 30 derajat, nah berarti kita langsung gambar aja ya segitiganya. Jadi segitiga ABC. Nah, sudut A adalah 30 derajat, kita tulis di sini. Lalu sudut B adalah 135 derajat. Nah, berarti ini tumpul ya, maka gambarnya seperti ini dan B sudutnya 135 derajat di sini. Nah, lalu diketahui bahwa sisi BC adalah 4 cm. Jadi B ke C ini 4 cm. Ditanya sisi AC panjangnya berapa. Berarti AC adalah yang ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu ya bahwa sinus 135 itu ada di kuadran 2. Jadi kita gunakan rumus sudut berelasi yang ada di bab sebelumnya. Itu sama dengan sinus 180 kurang 45. Dan sesuai dengan ketentuan, itu sama dengan sinus 45 ya, karena ini tetanya. Berarti sama dengan sinus 45 yaitu setengah akar 2. Nah, selanjutnya kita tinggal gunakan aturan sinus sekali lagi, yaitu BC per sinus 30 ya. Kenapa? BC sisinya yang ini, sudut di depannya adalah ini 30 derajat. Nah, lalu sama dengan AC, AC yang ditanya, oke, itu per dengan sinus sudut di depannya, yaitu sinus 135. Oke, nah kita tinggal masukkan saja apa yang kita tahu. BC-nya 4 ya, sinus 30 adalah setengah. AC ditanya, kemudian sinus 135 tadi kita sudah hitung di sini, yaitu setengah akar 2. Oke, nah setengah kiri dan kanan dicoret, lalu akar 2-nya dikali silang ya. Maka dapat AC adalah 4 akar 2, yaitu opsi E. Nah, untuk nomor 10, dalam segitiga ABC diketahui bahwa sisi A kecil adalah akar 2, sisi B kecil adalah 1 cm, kemudian sudut B adalah 30 derajat. Ditanya sin A itu apa? Oke. Nah, jadi kita gambar, infonya kita masukkan ya, A kecil, B kecil, kemudian sisi B. Nah, ditanya sinus dari sudut A itu berapa? Ya, kita gunakan lagi rumus aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya dimasukkan, akar 2. Kemudian sin A kita ditanya ya. Nah, B-nya masukkan 1. Dan sudut B-nya adalah 30 derajat. Oke, nah sin 30 itu kan setengah ya. Lalu kita tinggal kali silang aja. Maka dapat sin A adalah setengah akar 2. Berarti jawabannya B. Kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 11. Pada segitiga ABC, diketahui bahwa besar segitiga sudut ABC adalah 20 derajat, panjang BC adalah 18 cm, sedangkan sudut BAC adalah 110 derajat. Ditanya panjang AC itu berapa cm? Nah, maka kita gambar dulu situasinya. Ya, segitiga A, B, C, lalu sudut ABC adalah 20 derajat ini. Kemudian sudut BAC adalah 110 derajat. Nah, perhatikan ini saya gambarnya salah ya. Seharusnya kan ini tumpul. Jadi seharusnya gambarnya seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kira-kira saja bentuknya kita tahu. Kemudian panjang BC adalah 18 cm. Itu di depan sudut A ya. Berarti dia adalah A kecil. Ditanya panjang AC. Karena dia di depan sudut B, maka kita sebut sebagai sisi B. Oke, nah kita gunakan lagi rumus dari aturan sinus, berarti A per sin 110 sama dengan B per sin 20. Oke, nah A-nya kita tahu adalah 18. Kemudian 110 ini kita gunakan rumus sudut berelasi ya. 110 kan sama dengan 180 kurang 70. Berarti sesuai dengan rumus ini, sama artinya dengan sinus 70. Oke, nah kita tinggal kali silang aja. Berarti B sama dengan yang ini, kita kali silang ke atas. Berarti B sama dengan 18 kali sin 70 per, maksud saya 18 dikali sin 20 per sin 70. Oke, nah lalu 70 ini kan sama artinya dengan 90 kurang 20. Oke, nah berarti sama dengan sinus 90 kurang 20. Ini ada di kuadran 1 ya. Nah kalau 90 kurang, berarti sinusnya berubah menjadi kosinus. Nah, terus ingat, sinus per kosinus sama artinya dengan tangen. Berarti jawaban akhirnya adalah 18 dikali tan 20, yaitu opsi A. Nomor 13, perbandingan sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah 3x dibanding 4x dibanding 5. Maksud saya 3 dibanding 4 dibanding 5. Nah,
Ditanya rasio dari dua rusuk terpendek dari segitiga itu adalah titik, titik, titik. Oke, nah, jadi info pertama dari soal adalah kita punya tiga buah sudut, jadi sudut A tambah dan B dan C, oke, perbandingan mereka adalah 3:4:5. Berarti kita bisa anggap A itu 3x, B adalah 4x, dan C adalah 5x, dan jumlahnya itu harus sama dengan 180 derajat ya. Nah, kemudian kita jumlahkan yang kiri adalah 12x, yang kanan tetap 180, maka dapat, mau tinggal dibagi 12, maka dapat x-nya adalah 15. Oke, artinya A kan 3x tadi ya, berarti 15 kali 3 adalah 45 derajat. Kemudian B adalah 4x, berarti 4 kali 15 adalah 60 derajat. Dan yang C otomatis adalah 75 derajat. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini ya. Sudut A 45 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C adalah 75 derajat. Yang di depan sudut A adalah A kecil, di depan sudut B, B kecil, dan di depan sudut C adalah C kecil. Nah, lihat soal yang ditanya adalah rasio dari dua rusuk yang terpendek ya. Otomatis kita jangan ambil sisi C ya, jangan ambil ini karena dia sudutnya yang paling panjang, yang paling besar. Berarti ini pasti sisi yang paling panjang. Maka yang dimaksud dengan soal adalah sisi A dan sisi B. Oke, rusuk A dan rusuk B. Oke, artinya kita gunakan lagi aturan sinus, berarti A per sin A berarti 45 derajat sama dengan B per sin B 60 derajat ya. Nah, lalu kita kali silang saja. B-nya turun ke bawah, sin 45-nya naik ke atas. Karena ditanya rasio. Rasio itu sama artinya dengan perbandingan. Jadi kita buat A per B sama dengan, nah, sin 45 kita ganti sebagai setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Dicoret setengahnya, berarti tersisa akar 2 per akar 3. Berarti sama artinya dengan akar 2 bagi akar 3. Oke, jawaban yang sesuai adalah E. Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal di video kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Silahkan di like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.